Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perkenalkan diri, saya Sumanto, saya Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara Gunung Kidul. Kita mengenal porang baru akhir tahun 2019. Jadi saya menanam porang baru tahu itu di bulan Desember 2019. Saat itu saya dapat tanda-tanda alam, memang meminta dari ibu saya waktu itu menjalankan umroh. Jadi saya minta ibu saya, "Mbok, didongake sesuk kita keluarga itu bisa umroh bersama-sama." Dan alhamdulillah doa itu mulai menampakkan tanda-tandanya. Artinya apa? Semula kita hanya berpikir untuk keluarga saya saja, tapi Allah memberikan jawaban ternyata luar biasa. Melalui tangan beliau, Bapak Mayor Khairul Anam, insya Allah kita targetkan 3 tahun yang akan datang, paling tidak ada 150 keluarga yang bisa menjalankan umroh. Nah, itu alhamdulillah. Dari semua itu terjadi karena porang. Kemudian kita berpikir menggunakan logika akal sehat kita. Mungkinkah porang bisa menjawab doa seperti itu? Mungkinkah ini? Karena untuk melakukan umroh itu kan butuh biaya hampir 3 juta. Kalau satu keluarga bisa 120 juta kalau berempat. Kalau saya, artinya keluarga besar saya ada 8 orang, artinya 240 juta. Apakah bisa terkumpul dalam 3 tahun? Padahal saya tidak punya apa-apa. Kalaupun saya itu PNS, gaji saya tidak cukup untuk menabung agar saya mendapat umroh. Nah, itulah saya berpikir dengan porang ini kita bisa menjalankan umroh. Itu pemikiran saya yang pertama. Kemudian saya bergabung dengan Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara. Ini suatu wadah yang sangat luar biasa, yang isinya itu dari awal itu kita hanya pemula-pemula. Nah, tidak tahu apa-apa. Banyak juga yang pembulang. Pembulang itu orang yang mencari porang di hutan-hutan. Nah, bergabung menjadi satu, akhirnya kita bisa dipertemukan dengan ahli-ahli porang, termasuk Pak Dr. Sumarwoto, ada Profesor Simon di Universitas Brawijaya, Profesor Eni di Universitas Gadjah Mada, ada Profesor Suwaji di Universitas Mataram. Jadi kompletlah kita. Nah, kemudian tanda alam apa yang diberikan porang sehingga menjadi sesuatu yang istimewa? Nah, pertanyaannya di situ. Jadi tanda-tanda apa dari porang itu yang menjadikan istimewa? Kalau di Yogyakarta itu kan istimewa. Ya. Nah, porang ini apa yang bisa menjadi istimewa? Mari kita berpikir sejenak. Sebelumnya keistimewaan porang itu di mana? Nah,
Maka jawabnya adalah, kalau Pak Dr. Sumarwoto mengatakan bahwa yang bisa dimakan, bisa dimanfaatkan untuk industri dan sebagainya itu adalah umbinya. Ya. Jadi umbi porang itu hanya tumbuh satu, dalam satu pohon, satu batang itu hanya satu. Jadi saya berpikir bukan di situ keistimewaan porang. Tapi yang membuat porang itu istimewa adalah kataknya. Jadi bibit yang ada di atas daun, yang di sela-sela batang, itu nanti akan menghasilkan bibit yang sangat luar biasa. Bahkan itu secara marketing itu melebihi sistem multi level marketing manapun. Itulah keistimewaan porang. Jadi gambarannya seperti ini. Katak yang sekecil, ya, sekecil ini misalnya, sekecil ujung jari, itu menjadi harapan yang besar, menjadi pengharapan yang sangat besar buat kita semua. Karena ditanam di tahun pertama saja, katak yang kecil ini akan menghasilkan umbi bibit. Menurut penelitian Pak Dr. Sumarwoto, antara 3,5 sampai 4 on. Itu dibudidayakan dengan biasa-biasa saja. Artinya cukup dilempar saja. Biji katak itu, biji katak itu akan tumbuh menjadi umbi bibit. Nah, ini yang namanya umbi bibit. Ini kira-kira 1 on. Nah, ini umbi bibit ya Pak. Nah, jadi kalau kataknya ini kataknya besar ini katak super ini, bukan katak yang kecil. Ini namanya katak ini. Jadi kunci atau rahasia the power of porang itu adalah kataknya. Karena satu katak ini ditanam bisa menghasilkan 1 umbi dan minimal 4 katak. Minimal di tahun pertama. Nah, artinya apa? Ketika kita tanam 1000 di tahun pertama, ya, nah, kita tanam 1000 di tahun pertama, maka di tahun kedua itu kita akan menanam lagi 4 kali 1000 minimal. Artinya apa? Mulai memasuki tanam kedua kita bisa menanam 4000. Dan di tahun kedua kita akan memanen katak yang dari umbi. Jadi umbi ini nanti akan tumbuh menjadi besar yang namanya itu umbi produksi. Nah, itu menurut yang sudah kita lakukan. Nah, kalau secara alami artinya dilempar saja, setelah 2 tahun itu bisa 2 kilo. Itu bisa dilihat di video-video yang sudah beredar. Itu menurut juga penelitian Pak Sumarwoto. Kalau kita mau budidaya secara intensif, itu hasilnya akan berlipat-lipat. Nah, paling tidak di tahun kedua ini katak yang dari umbi itu minimal sudah 12. Nah, di atas itu nanti minimal 12. Artinya apa? Memasuki musim tanam ketiga, kita itu sudah mendapat kelipatan yang dari musim tanam pertama itu 4 kali 4 lagi 16, kemudian yang 1 12, artinya 28. Dari 1 tahun pertama menjadi 4, tahun kedua menjadi 28. Itu kan melebihi
sistem multi level manapun. Dan itu akan berlipat kembali di tahun ketiga. Berlipat kembali di tahun keempat. Dilipat lagi pada tahun kelima. Itulah Bapak Ibu kekuatan yang ditimbulkan dari porang itu berasal dari kataknya. Nah, disinilah tanda-tanda alam yang harus kita terima. Jadi amanahnya apa? Itu kan Pak. Kita kan bisa berprofesi bermacam-macam dari porang ini. Ya kan? Pak tentara tanam porang. Ya, Pak tentara investasi porang. Selain jadi beliau menanam porang juga investasi porang. Nah, bagaimana bentuk investasinya? Nah, itu kita bongkar secara pribadi saja. Nah. Pak, sementara dirahasiakan. Ya, sementara dirahasiakan untuk pertemuan yang akan datang atau kita buka sekalian. Artinya kita bisa berinvestasi kalau yang nggak punya lahan. Nah, nanti cukup menghubungi saya, Ketua DPC Gunung Kidul. Ya. Pak siapa Pak? Pak Sumanto. Pak Sumanto. Ya. Kalau kantor saya di BPS Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau kantor DPC di rumah di Serut Gedangsari. Nah, di Gedangsari di perbatasan Klaten dan Gunung Kidul. Nah, bisa main ke sana ya Pak? bisa Pak. Nah, Nanti main flying fox terpanjang. iya. Bisa main fox. Lah, yang kita kembangkan di situ Pak. Jadi kita punya desa percontohan. Itu namanya Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, yang lebih terkenal dengan Green Village-nya, Flying Fox terpanjang se-Asia Tenggara. Itu 625 meter. Itu kalau istri saya kemarin naik itu cuman 48 detik. Nah, jadi disitulah nanti kita akan membuktikan apakah kekuatan dari kata ini benar-benar bisa terwujud menyejahterakan dunia. Nah, disinilah nanti kita akan buktikan. Jadi inti dari porang itu sendiri adalah katanya. Nah, organisasi kita di P3N itu akan menjadikan petani itu raja. Jadi raja yang benar-benar jadi raja. Artinya dia mandiri secara budidaya, juga mandiri secara finansial. Maka target pertama kita di 3 tahun pertama selain umroh adalah bebas hutang. Jadi kita sudah canangkan target awal kita di panen 3 tahun pertama itu bebas hutang. Nah, itu yang memotivasi awal bahwa teman-teman di Desa Mertelu, terutama teman perangkat desa, motivasi awalnya pokoknya kita ingin bebas hutang. Artinya ketika kita ingin menjadi raja, nah, itulah syarat pertama adalah kita ingin para petani kita bebas hutang. Nah, setelah 4 tahun, 5 tahun, insya Allah akan bebas finansial. Nah, karena penjenengan bisa kalkulasi sendiri pertumbuhan katak. Kalau tahun pertama itu 1 jadi 4, tahun kedua itu setelah panen 1 jadi 12. Nah, bisa kita hitung sendiri di rumah masing-masing. Nah, nanti tahun kelima itu jadi berapa? Nah, kalau kita modal 1 kintal saja, artinya 100 kg katak ditanam awal. Padahal katak itu belinya hanya sekali, investasinya hanya sekali Bapak Ibu, tapi panennya seumur hidup. Panennya seumur hidup. Tapi dalam investasi kita batasi 5 tahun. Nah,
Jadi biar adil antara investor dan petaninya. Nah, itu yang pesan penting yang saya rasa tidak diupload di YouTube manapun. Karena sebenarnya inti dari porang itu adalah kata. Nah, kalau kata di lahan itu, kalau kata memang benar-benar berkualitas, udah menjadi bibit lokal, udah dilempar aja tumbuh. Di situ aja dibiarkan akan tumbuh. Nah, jadi sebenarnya ini tanda-tanda alam yang sangat luar biasa. Porang ini sudah terpinggirkan berpuluh-puluh tahun, dikuyo-kuyo, disia-siakan. Akhirnya hari ini ya lewat tangan-tangan Allah muncullah porang. Dan kita sudah memasuki masa yang sudah hampir merata pengetahuan porang. Tetapi memang kadang masih banyak keraguan. Nah, marilah kita bersama-sama meyakini bahwa amanah porang ini harus kita tangkap. Nah, kemudian setelah mengetahui tanda-tanda alam, ya mari kita buktikan. Mari bersama-sama, karena ini ladang ibadah kita. Kita bisa ibadah dengan porang ini melalui apapun. Mungkin saya bisa beribadah melalui misalnya wong Jawa iki modal co. Saya modal co saja itu. Arti co itu co kuadrat. Co kuadrat itu. Artinya itu. Modal itu saja artinya saya sudah bisa mengajak 150 orang itu kemitraan. Artinya bekerja sama dengan kita menanam porang dengan pola bagi hasil. Ada 400 yang menanam itu dengan program bantuan donasi bibit. Kemudian ada beratus-ratus lagi yang secara mandiri, dia dengan kesadaran sendiri menanam porang. Itu yang langsung berhubungan. Nah, insya Allah nanti lewat YouTube-nya Pak Setia Purwanto, nah, itu akan lebih mendunia lagi. Artinya itulah makanya saya tadi diajak agak bingung, kan ngopo itulah, itu disitulah. Yang sudah kita kerjakan, Bapak, kita tanam kata ini oleh tim kita, tim budaya. Satu musim aja udah maksimal kemarin kita timbang, kita ke sana berapa kilo? Ya, kemarin saya sudah di unboxing Pak Mayor Khairul Anam dari kata yang saya tanam dengan cara tumpang sari dengan jagung itu masih menghasilkan 1 kilogram umbi, Pak. Satu musim pertama, artinya saya mendapatkan bibit di awal di tahun pertama itu umbi sebesar 1 kilogram. Nah, kalau Pak Dr. Sumarwoto itu dapatnya 3 on aja ditanam 1 musim lagi, maka akan menghasilkan 2 kilo. Nah, ketika saya mendapatkan 1 kilo, untuk panen 6, 7 kilo, 8 kilo itu sangat mungkin sekali. Nah, artinya apa? Porang itu akan mengikuti kita. Kalau kita ingin panen 2 kilo, bisa saja. Nah, kemarin kita sudah membuktikan dari kaca yang kecil ini bisa panen 3,25. Satu musim. Nah, itu ada di kita menyaksikan langsung juga bersama Pak Dr. Sumarwoto. Nah, jauh-jauh kita pokoknya ingin tahu. Nah, bener enggak itu? Jadi tim pakar budidaya di P3N ini sudah dibuktikan
bisa sampai 3,25. Nah, artinya porang itu akan mengikuti kita. Harapan kita, seberapa besar harapan kita terhadap porang. Dan kesuksesan di porang itu memang terletak pada motivasi kita, bukan pada budidaya. Seberapa besar kita berharap dari porang, nah, maka porang akan menjawabnya. Nah, dengan teknik-teknik khusus ataupun dengan cara yang sangat sederhana sekali, porang itu akan mengikuti harapan kita. Maka mari, dengan sudah ditunjukkan tanda-tanda alam tentang porang ini, kita sadari bahwa Allah sudah hadir, kita diberikan makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik untuk badan kita. Anti diabetes, anti darah tinggi, terus anti obesitas, wis kurang apa meneh gitu. Mari kita sadari semuanya. Nah, kita tadi sudah berzikir untuk menyadari keberadaan Allah dan tanda-tanda alam yang Allah berikan. Maka semoga bermanfaat sedikit pengetahuan yang sudah saya alami dan juga sudah saya coba untuk kita tularkan kepada orang lain. Semoga menjadi amal saya pribadi, menjadi ilmu yang bermanfaat, juga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara petani-petani kita di seluruh Nusantara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.